Main di Eredivisie Belanda, Sintayong diminta panggil Miliano Jonathans ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong diminta memanggil Miliano Jonathans yang kini bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie Belanda. Seperti diketahui, Eredivisie Belanda seolah tidak pernah berhenti menelurkan talenta berbakat yang memiliki darah Indonesia. Kali ini ada nama Miliano Jonathans yang merupakan wonderkid blasteran Belanda Indonesia milik Vitesse Arnhem. Ia lahir dan tumbuh besar di kota Arnhem. Jonathans belajar sepak bola dari Arnhemse Bos FC dan Arnhemse Bos Squidgraaf sebelum akhirnya diangkut oleh Akademi Arnhem pada 2014 silam. Pada 2020 lalu pihak Vitesse menyodorinya kontrak profesional. Tim berjuluk Airborne FC tersebut merasa terpikat dengan haya bermain Jonathans yang mirip dengan legenda Wales dan Manchester United, Ryan Giggs. Di berbagai level usia, Jonathans sukses menunjukkan jika ia memang punya bakat. Selain kaki kidal yang cepat dan teknik, flyer adalah senjata andalan sang remaja. Jonathans tidak pernah ragu-ragu dalam menunjukkan skill saat mencoba menembus pertahanan lawan. Sesekali teknik nutmeg yang merupakan trik mengolongi pemain bertahan dengan percaya diri ia peragakan. Hal itu membuat Miliano Jonathans bisa berkembang menjadi pemain sayap kiri yang baik. Jika konsisten dalam bertumbuh, maka bukan tidak mungkin ia akan bermain reguler untuk Vitesse Arnhem di masa depan. Saat ada pemain keturunan Indonesia yang naik ke permukaan, praktis para pecinta sepak bola tanah air meresponnya dengan gegap gempita. Permohonan pada PSSI dan pelatih kepala tim nasional Indonesia, Sintayong, untuk segera memanggil mereka membela merah putih adalah topik kebisingan utama dari mereka. Saat Miliano Jonathans melakukan debutnya untuk Vitesse Arnhem, narasi yang sama juga didengungkan fans Garuda. Tidak sedikit yang berkomentar dengan bujukan agar sang wonderkid mau berkostum merah putih, atau bahkan memberi tag pada akun-akun milik PSSI ataupun Sintayong. Saat ini belum ada info apakah Jonathans memang sedang membuka peluang untuk didekati PSSI dan timnas Indonesia. Menurut data yang dikumpulkan dari Jagat Maya, kewarganegaraan Jonathans saat ini adalah Belanda, namun ia belum ada catatan apakah tim nasional negeri Tulip sudah pernah memanggilnya. Jika memang belum, maka ini adalah kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu. Aroma Indonesia semakin kuat tercium dari klub kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie, FC Groningen, untuk musim 2022 hingga 2023 mendatang. Setelah mendatangkan Ragnar Oratmangoen, tim berjuluk Trots van Haete Noorden itu kini resmi memiliki pemain keturunan Indonesia, Joey Pelupesi. Layaknya Oratmangoen, Pelupesi juga adalah pemain kelahiran Belanda dengan darah keturunan Indonesia. Transfernya diumumkan oleh Groningen pada Selasa, 26 April 2022, lalu. Pelupesi dikontrak dengan status bebas transfer pasca sejak Maret 2022 lalu tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan klub asal Turki, Giresunspor. Masa bakti Joey Pelupesi akan berlangsung hingga Juni 2025. Hanya saja sang pemain baru bisa akan membela FC Groningen di pertandingan resmi pada musim depan setelah bursa transfer resmi dibuka. Mantan pemain timnas Belanda Delano Ladan disebut bersedia bela timnas Indonesia asuhan Sintayong. Hal tersebut diungkap oleh akun Instagram Football Indonesia A yang kemudian direspons oleh Delano Ladan sendiri. Delano Ladan mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Pada saat ini, Delano Ladan bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, yaitu Top OSS. Dia merupakan seorang penyerang tengah yang bisa bermain sebagai sayap kanan maupun kiri. Delano Ladan sebelumnya pernah membela timnas Belanda, namun di level U18. Namun, karena belum bermain untuk tim senior, maka Ladan bisa dinaturalisasi timnas Indonesia.
Kini, nampaknya sang penyerang berusia 22 tahun bersedia untuk menjadi bagian skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong. Akun Football Indonesia di Instagram menyebut bahwa Delano Ladan sangat ingin membela Timnas Indonesia. Ladan kemudian memberikan respons yang seakan mengonfirmasi pernyataan tersebut. Striker Liga 2 Belanda Topo SS Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela Timnas Indonesia, kata akun Football Indonesia dalam unggahannya. Delano Ladan melalui akunnya, Delano_Ladan, kemudian memberi komentar dalam unggahan tersebut dengan berbagai emoji. Ada bendera Indonesia, seekor burung yang nampaknya melambangkan Garuda, dan kemudian hati berwarna merah. Timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain naturalisasi, namun memang masih kekurangan personel di sektor lini serang. Sejauh ini, pemain naturalisasi di lini serang baru Rafael Struijk saja. Shin Tae-yong sukses bawa Timnas Indonesia naik 28 strip di ranking FIFA hanya dalam 2 tahun. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik pesat hanya dalam 2 tahun bersama Shin Tae-yong. Sebenarnya, Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Namun, ia tidak bisa langsung memimpin Timnas Indonesia pada laga resmi perdananya yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2020. Debut Shin Tae-yong tertunda hampir 1,5 tahun lamanya karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Debut Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia pada laga resmi terjadi pada Juni 2021. Pada bulan tersebut, Timnas Indonesia memulai dari ranking ke-173. Saat itu, Timnas Indonesia melakoni 3 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 di Uni Emirat Arab. Hasilnya, Timnas Indonesia imbang sekali lawan Thailand dan kalah 2 kali dari Vietnam dan Uni Emirat Arab. Titik balik Timnas Indonesia terjadi pada September 2021 saat melakoni kualifikasi Piala Asia 2023 lawan China Taipei. Saat itu, Timnas Indonesia menang 2-1 dan 3-0. Hasil tersebut membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran berikutnya atau putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Perlahan Timnas Indonesia sukses mendongkrak rankingnya. Timnas Indonesia sukses finish sebagai runner-up Piala AFF pada tahun 2021 yang digelar di Singapura. Perlahan tapi pasti, ranking Timnas Indonesia sukses mencapai ranking ke-160 per akhir 2021. Lalu, prestasi Timnas Indonesia di ranking FIFA melejit seiring pencapaian di FIFA Matchday maupun ajang resmi. Shin Tae-yong juga sukses membawa Timnas Indonesia untuk kali pertama lolos ke putaran final Piala Asia lewat jalur kualifikasi sejak edisi 2004 usai jadi runner-up kualifikasi Piala Asia 2023 di bawah Yordania. Timnas Indonesia juga sukses menembus putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkini, Timnas Indonesia berada di ranking ke-145. Timnas Indonesia masih bisa mendongkrak ranking FIFA lebih tinggi lagi pada putaran kedua. Pada putaran kedua nanti, Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Ketiga tim calon lawan punya ranking lebih tinggi dari Timnas Indonesia. Tentu, Timnas Indonesia bisa meraup banyak poin. Ujian perdana bakal datang saat skuad Garuda melakoni 2 laga tandang lawan Irak dan Filipina.